Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pelatihan penelitian tindakan kelas kita ini, bab 3 metodologi penelitian. Pada metodologi ini nanti kita akan menjelaskan tentang jenis penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Jadi mudah-mudahan dengan mudah Bapak Ibu bisa membuat proposal khususnya di bab 3. Nah, terkait dengan jenis penelitian, jadi jenis penelitian sudah jelas, yaitu jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas atau diistilahkan classroom action research. Itu penelitian reflektif oleh perilaku tindakan yang dilakukan oleh guru sendiri dan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru itu. Kemudian dengan adanya jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara atau prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran di kelas. Jadi PTK ini dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif. Artinya dilakukan oleh guru sendiri, kemudian ditemani oleh kolaborator atau observer. Oke Bapak Ibu, untuk itu contoh, umpamanya ada contoh. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian tindakan kelas. Jadi biasanya bisa diiringi oleh komentar sedikit. Itu kalau dapat diiringi juga diserasikan dengan tujuan penelitian kita. Kalau di sini adapun kegiatan dalam penelitian tindakan kelas dilakukan dalam bentuk siklus. Hasil yang diperoleh dari siklus pertama biasanya belum mencapai target yang diinginkan, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya, di mana setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan atau observasi dan refleksi. Jadi untuk itu silakan Bapak Ibu isi tugas kalau lembar kerja jenis penelitian Bapak dan iringi dengan tujuan penelitian. Nah, silakan. Kemudian berikut masuk kepada setting penelitian. Nah, jadi setting penelitian tindakan kelas ini harus menggambarkan di mana penelitian dilakukan, di kelas berapa, kemudian bagaimana karakteristik kelas atau peserta didik kita. Mungkin jadi dari segi jenis kelamin atau gender, mungkin dari segi tingkat kemampuan, jadi kita jelaskan nanti. Kemudian juga harus dijelaskan waktu penelitian, subjek penelitiannya. Jadi di dalam setting itu ada lokasi penelitian, ada subjek penelitian, dan ada waktu penelitian. Kemudian dari segi lokasi penelitian ada contoh. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMPN 1 Kota Padang untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Itu contoh ya. Kemudian subjeknya, subjek dilaksanakan di kelas mana, jumlah siswanya berapa. Ini contoh. Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas titik-titik yang terdiri dari sekian orang laki-laki dan sekian orang perempuan. Nah, kita jelaskan ya. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian ini memang tergantung atau mengacu kepada kalender akademik sekolah. Karena PTK ini memerlukan beberapa siklus, maka proses pembelajarannya sangat tergantung dari kurikulum.
atau silabus yang ada. Jadi contoh umpamanya di sini dijelaskan penelitian ini dilaksanakan pada bulan titik-titik sampai dengan bulan titik-titik pada tahun atau pada semester titik-titik. Oke, itu terkait dengan setting penelitian. Berikut silakan Bapak Ibu untuk mengisi lembar kerja tugas. Isilah berdasarkan rancangan penelitian Bapak Ibu, isi lokasi penelitian, titik-titiknya, subjek penelitian, isi titik-titiknya, dan waktu penelitian. Kemudian kita lanjut kepada prosedur penelitian. Ternyata di PTK itu ada empat rukun PTK. Saya menamakannya rukun karena tidak boleh tinggal yang 4 itu. Wajib dilaksanakan. Apa itu? Yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, kemudian yang ketiga pengamatan atau observasi, kemudian yang keempat refleksi. Di model ini adalah model Kemis dan Tagar yang merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Nah, ini Bapak Ibu prosedurnya ya. Jadi siklus pertama itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan dan refleksi. Kalau seandainya masih belum sesuai dengan target, Bapak Ibu ya, kunci dari PTK itu adalah target. Kalau belum sesuai dengan target, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya. Kalau siklus berikutnya di siklus 2 umpamanya belum juga tercapai target kita, maka dilanjutkan ke siklus ketiga. Kalau siklus 3 juga belum, dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, itu kata kuncinya adalah target. Nah, seperti gambar di layar ini. Kemudian kita coba menelusuri satu persatu. Apa itu perencanaan? Jadi perencanaan di PTK ini dimaksudkan untuk mengorganisir persiapan dan tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam suatu proses penelitian. Jadi sebelum perencanaan dipikirkan dan dibuat, guru harus mendiagnosa masalah-masalah apa aja yang sering terjadi selama mengajar selama ini. Kemudian perencanaan juga adalah persiapan yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Jadi kita harus merencanakan apa yang dibutuhkan sehingga tujuan kita untuk memecahkan permasalahan yang terjadi bisa diatasi. Kemudian langkah-langkah perencanaan, langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi langkah-langkah model pembelajaran atau media pembelajaran yang pilih. Jadi model yang kita pilih itu kita identifikasi apa langkah-langkahnya. Umpamanya kalau kooperatif tipe start, langkah-langkahnya yang pertama anak-anak dipersiapkan untuk membagi kelompok, yang kelompoknya terdiri dari berbagai macam variasi. Mungkin dalam satu kelompok ada anak pandai, ada yang kurang pandai. Mungkin dalam satu kelompok itu dicampur anak laki-laki dengan perempuan, itu tergantung ya. Jadi diidentifikasi langkah-langkahnya. Kemudian kita rencanakan materi pembelajaran. Kemudian kita tetapkan standar kompetensi atau kompetensi dasarnya. Kemudian kita menentukan skenario pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang dipilih. Mungkin saja sekarang namanya scientific ya. Kemudian di perencanaan juga kita mempersiapkan sumber, bahan atau alat bantu yang dibutuhkan. Kemudian menyusun lembar kerja peserta didik atau menyusun tes hasil belajar peserta didik dan menetapkan alat evaluasinya. Jadi perencanaan ini adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan proses pembelajaran, mulai dari RPP,
kemudian media, kemudian sumber belajar, kemudian alat evaluasi dan lain sebagainya. Itu nanti di dalam perencanaan. Kemudian Bapak Ibu, di perencanaan ini dilakukan secara menyeluruh ya Bapak Ibu, menyiapkan materi ajar, strategi, tes hasil belajar, kemudian menyiapkan peserta didik juga, metode yang dipakai, alat yang digunakan, kemudian menyiapkan penggunaan waktu. Nah, tentu waktunya sesuai dengan RPP yang ada dalam RPP ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini ada contoh di satu penelitian PTK. Sebelum dilaksanakan pembelajaran, langkah yang dilaksanakan adalah menyusun RPP, kemudian menyusun model pembelajaran, kemudian membuat web quest, membuat daftar nama kelompok, membuat lembar pengamatan diskusi, lembar evaluasi, kemudian menyusun format lembar observasi di kelas dan lain sebagainya. Semuanya itu dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu masuk kepada pelaksanaan. Nah, tadi perencanaan, sekarang masuk ke pelaksanaan. Yang kedua, di pelaksanaan ini deskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan, dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. Nah, pada pelaksanaan tindakan dilakukan mulai dari awal pembelajaran, dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Nah, pada pendahuluan nanti harus kita jelaskan tentang pembukaan pembelajaran, absen siswa, persepsi, dan lain sebagainya. Kemudian di kegiatan inti nanti menjelaskan bagaimana proses pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran. Kalau diskusi bagaimana bagi kelompok, kemudian materinya, kemudian ada diskusi kelompok, ada diskusi antar kelompok, dan tanya jawab dan sebagainya itu dijelaskan di kegiatan inti. Kemudian menutup itu menjelaskan bagaimana guru menutup pembelajaran atau bagaimana guru menyimpulkan pembelajaran. Juga dijelaskan apakah dia menutup pembelajaran, menyimpulkannya dengan peserta didik atau bagaimana, atau dengan pemberian tugas. Nah, itu semuanya itu dijelaskan di pelaksanaan. Kemudian masuk yang ketiga, pengamatan. Nah, di pengamatan ini itu adalah terkait dengan proses pengambilan data dalam penelitian dengan mengamati secara cermat perkembangan. Nah, bagaimana perkembangannya atau mungkin kemunduran yang dialami siswa di dalam proses pembelajaran, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian di pengamatan ini itu pengambilan data dalam penelitian ketika peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Mungkin dilihat dari segi aktivitasnya, anak malas bertanya, mungkin anak malas menjawab, atau mungkin ada ganggu temannya. Itu ada catatan-catatan itu di dalam pengamatan. Kemudian kegiatan observasi ini dalam penelitian tindakan kelas dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran lengkap secara objektif tentang perkembangan proses pembelajaran. Semuanya dicatat ya, termasuk nanti hasil belajar yang dilakukan melalui tes ya. Nah, kemudian yang keempat, refleksi. Nah, di refleksi ini adalah untuk mengadakan upaya evaluasi yang dilakukan guru dan tim pengamat dalam penelitian tindakan kelas. Jadi refleksi ini dilakukan dengan cara berdiskusi terhadap berbagai masalah yang muncul di kelas yang diperoleh dari analisis data sebagai bentuk pengaruh tindakan yang telah dirancang dan dilakukan. Di pada tahap refleksi ini, peneliti akan mengetahui apakah penelitiannya dilanjutkan ke siklus berikutnya atau berhenti karena masalah sudah terpecahkan. Jadi tergantung kepada refleksi. Kemudian itu langkah-langkahnya, ada 4 langkah. Di siklus 2
Nah, di siklus 2 juga sama dengan yang tadi 4 juga. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, ada refleksi. Ya, cuma bedanya adalah di siklus 2 itu perencanaannya sangat tergantung daripada siklus 1. Sangat tergantung dari refleksi antara peneliti dengan kolaborator tadi. Mungkin ada perubahan dari segi suasana kelas, atau mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan, mungkin ada tindakan memberikan pujian, tindakan memberikan hadiah, atau tindakan berubah kelas. Nah, tapi yang model tetap tidak boleh dirubah. Yang dirubah itu adalah tindakan-tindakan untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang ada di kelas. Jadi siklus 2 itu mirip dengan siklus 1 ya. Kemudian Bapak Ibu, demikian juga di siklus 3 itu sangat tergantung kepada siklus 2 kalau seandainya sampai ke siklus 2. Kemudian baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan alat pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Jadi alat pengumpulan data ini tergantung kepada data apa yang akan dikumpulkan. Kalau seandainya kita ingin mengumpulkan data tentang hasil belajar, maka alat yang kita gunakan adalah tes atau soal. Kemudian kalau kita ingin mengumpulkan data tentang aktivitas belajar, proses pembelajaran di kelas, maka kita gunakan namanya lembar observasi. Jadi berdasarkan lembar observasi kita mengamati bagaimana kondisi situasi di dalam kelas. Kemudian kalau ingin mendapatkan data tentang apa yang dirasakan oleh peserta didik, mungkin kita menggunakan panduan wawancara. Dilihat dari sikapnya, kemudian juga panduan wawancara dengan teman sejawat atau kolaborator terkait dengan apa yang dialami selama proses pembelajaran di kelas. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan data tentang yang sifatnya non-tes seperti sikap, perilaku, maka kita gunakan kuesioner. Jadi ada tes, ada lembar observasi, ada panduan wawancara, kemudian ada kuesioner atau angket. Kita lanjut dengan teknik analisis data. Teknik analisis data tergantung daripada ciri data yang kita dapatkan nanti. Kalau seandainya kita ingin melihat berapa persen yang sukses, berapa persen yang bagus, berapa persen yang tidak tuntas, berapa persen yang tuntas, itu kita gunakan teknik analisis datanya adalah persentase. Kemudian kalau kita ingin melihat tingkat kemampuan atau tingkat keperolehan, umpamanya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, itu kita gunakan analisis data namanya nanti tingkat capaian responden. Kemudian terkait dengan kualitatif, tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan, kemudian wawancara dengan kolaboratif, secara kualitatif datanya, itu nanti kita analisis dengan namanya reduksi data. Jadi tindakan apa yang perlu dilakukan secara kualitatif, itu kita analisis juga namanya reduksi data. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, untuk selesailah untuk bab 3 metodologi. Untuk itu Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.